Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan terakhir kemarin. Udah sampai kita pada penegasan tentang konsep beragama yang seharusnya, ya. Setelah kita bahas tentang kalimat syahadat pertama la ilaha illallah, ya, yaitu pembahasannya adalah tentang tauhid dan muta'allaqat dengan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dari sejarahnya tauhid dan kemudian lawan katanya syirik, bagaimana sejarahnya syirik, kemudian rukun tauhid, konsekuensi dari la ilaha illallah dan lain-lain sudah kita bahas. Kemudian dari kalimat syahadat yang kedua, yakni ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Pembahasannya adalah tentang berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di masa hidupnya dan sepeninggalnya adalah berittiba kepada sunnahnya. Ya, kita telah bahas itu sunnah, makna katanya, baik dari sisi bahasa dan dari sisi istilah, pembagiannya, kemudian lawan kata dari sunnah tersebut, yaitu bid'ah, ya, bagaimana menghukumi sesuatu menjadi hal yang kita hukumi itu adalah perkara yang bid'ah, kalaupun zahirnya adalah sesuatu yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita udah bahas. Terus masuk ke pembahasan selanjutnya, kita berbicara tentang konsep beragama secara umum, ya kan? Mukaddimahnya kemarin adalah ketika seseorang masuk Islam atau dia mu'allaf, ya, baru masuk Islam, atau seseorang baru mau mempelajari nilai-nilai Islam untuk lebih menerapkannya di dalam kehidupannya, ya kan? Nah, taufik ini sadar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menemui pertanyaan, pola berislam macam mana yang aku mau ikuti, ya kan? Karena ternyata ketika kita masuk Islam, kita temui ya, memang kaum muslimin itu pola berislamnya beda-beda. Yang mana yang mau aku ikuti? Apakah mereka yang mengeramatkan kuburan dan melakukan perjalanan-perjalanan untuk menempuh perjalanan-perjalanan untuk mengejar kuburan-kuburan orang-orang yang dikeramatkan? Gaya berislam yang begitukah yang aku mau ikutin? Atau mereka yang nginep-nginep di masjid bawa kompor? Jamaah kompor. Atau mereka yang main petasan bom-bom sana sini, ya? Atau ini kelompok-kelompok Islami yang berteriaknya tentang politik dan negara. Mana kelompok berislam mana yang harus aku ikuti ketika seseorang masuk Islam? Pola berislam mana yang benar? Sebagaimana yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pola berislam atau konsep berislam ini, metode berislam ini yang dikenal dengan apa? Manhaj. Nah, ini kemarin kita telah urai bahwa manhaj yang hak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar kaum mukminin mengikutinya adalah manhaj atau pola berislam ala para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ala generasi terbaik salafus saleh, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Rasul bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang sepeninggal mereka, yakni tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang lagi sepeninggal mereka, yakni atba' tabi'in atau tabi'ut tabi'in. 3 generasi tersebut yang menjadi patokan di dalam beragama bagi mereka yang hendak untuk mengikuti petunjuk. Ya. Yani apabila ada sebuah generasi, sebuah kaum yang mau kita ikuti, yang kita jadikan patokan beragama kita kepada mereka, adalah tentunya generasi yang banyak mendapatkan sanjungan dan pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menegaskan bahwa keridhaan Allah ada pada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maknanya orang-orang yang berpaling dari jalan mereka, yaitu dari jalan para sahabat radhiyallahu anhum, Allah tak meridhai mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar."
dan kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar. Siapa? Sahabat. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti cara beragama mereka, beragama sebagaimana mereka beragama. Itulah orang-orang yang radhiyallahu anhum, orang-orang yang Allah meridhoi mereka. Ridha yakni al-mahabbah, cinta. Ridha kalau dari Allah artinya cinta. Radhiyallahu anhum yakni yuhibbuhumullah, artinya itulah orang-orang yang Allah cintai. Dan Allah tazkiyah juga mereka yang mengikuti sahabat, hakikatnya waradu an, hakikatnya mereka pun memang meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perpecahan ikhwati rahimakumullah, perbedaan pastilah terjadi. Itu yang dibilang qadarullah kauniyah. Iya kan? Pasti terjadi. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummah wahidah. Andai saja Tuhanmu mau. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Andai saja Tuhanmu mau, Rabbmu mau, niscaya Allah akan bisa Allah jadikan umat yang satu deh. Nggak ada perselisihan. Bisa gak? Bisa. Tapi nggak begitu yang Allah kehendaki dengan segala hikmahnya. Walakin la yazaluna mukhtalifin illa man rahim rabbuk. Tapi yang ada justru senantiasa mereka akan senantiasa berselisih kecuali golongan-golongan yang dirahmati oleh Tuhan. Itu udah gambaran jelas, gamblang dari Allah, kisi-kisi, bocoran qadarullah kauniyah bahwa perpecahan harus terjadi. Okay? Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud, Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. Hanya satu yang di surga, 70 di neraka. Iftaraqatil Nasara terbagi menjadi sintain wasabun, 72 golongan, satu yang di surga, 71 di neraka. Wa sataftarik hadhil ummah, dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Kesemuanya berada di neraka. Kulluha finnar illa wahidah, kecuali hanya satu golongan. Syuf, terima hidayah ini dari utusan Allah di muka bumi. Rasul bilangin sallallahu alaihi wasallam, Islam akan terpecah jadi 73 golongan. Sebagian kaum ini yang lidahnya mengatakan beriman kepada Rasul namun hatinya mengingkari tersebut. Mereka berkata, tidak ada perbedaan, sudah semuanya bersatu, semuanya. Hakikatnya memang gak beriman dengan apa yang disampaikan Rasul. Dia ingkari apa yang disampaikan Rasul ketika gak sesuai sama seleranya, sama konsepnya. Rasul bilang akan terpecah. Wa huwal ladzi la yantiqu 'anil hawa, dan dia adalah seseorang yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. 73 golongan. Di hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan lain-lain, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagi kita sebuah garis yang lurus. Kemudian Rasul berkata, ini adalah sabilullah, jalannya Allah. Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta khututan an yamini wa shimali. Kemudian Rasul menggambarkan garis-garis di kiri dan kanan garis yang lurus tersebut. Kemudian Rasul berkata, hadhihi, ada jalan-jalan lain ini subul, jalan-jalan selain jalan Allah. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di permukaan setiap jalannya terdapat syaitan yang menyeru manusia untuk datang padanya. Manusia yang berada di garis yang lurus diajak ke kiri atau ke kanan. Kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ini fattabi'uhu, ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq, sehingga kalian berpencar. Fatafarraq bikum an sabili, sehingga kalian berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpecah belah hakikatnya adalah dengan meninggalkan jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Patokan berpecah itu di situ, bukan jumlah. Seseorang dia, kalaupun bersendirian, tapi dia di jalan itu, maka dia di atas kebenaran. Sebuah kaum ketika banyakan kompak, tapi keluar dari jalan itu, maka hakikatnya mereka di atas perselisihan.
Patokan perpecahan dan persatuan adalah nilai esensi yang kau berada di atasnya. Kalau kau berada di atas kebenaran, maka kau berada di atas persatuan. Kalaupun kau bersendirian, ketika kau berada di penyimpangan, kalaupun rame-rame kompak, ya kan? Ngumpul barang berjemur di HI, di Monas, barang sama ikan asin sama cubi, gerakannya kompak, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Oke, patokan perpecahan dan persatuan, perhatikan. Dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian berpecah belah dari jalannya. Tuh, berpecah belah, berpencar adalah ketika meninggalkan jalan yang lurus. Clear? Nah ini jalan-jalan yang menyimpang ini, di kirinya 36, di kanannya 36. Wallahu a'lam. Jadi berapa? Jadi berapa total? 36 tambah 36, 73 no. Sekolah di mana? Satunya? Nih, tentunya sahabat bertanya, yang satu ini yang mana? Ketika Rasul berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Islam terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu yang di surga. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa? Golongan yang mana yang satu tersebut? Rasul menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa sanad, al-jamaah, kumpulan ini, kesatuan ini. Aku dan para sahabatku, al-jamaah. Oke? Sanad lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tafsiran dari jamaah tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Kenapa pada jatuh mulu? Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Maka jalan yang ini, jalan Rasul. Ketika kau beriman, dan iman mencakup ucapan, praktek fisik, dan keyakinan. Awas, iman gak boleh dipecah. Ketika kau beriman, sebagaimana imannya Rasul dan para sahabat, baru benar. Ketika beriman, gaya beragamamu, belum sesuai dengan Rasul dan para sahabat, maka kau masih berada di atas penyimpangan dan perpecahan. Allah berfirman, perhatikan sekali lagi. Ketika berimanmu, ucapan, keyakinan dan tindakan. Iman mencakup itu ya, unsurnya ya, ahlus sunnah, awas. Ketika gaya berimanmu, beragamamu, sesuai dengan gaya beragama Rasul dan para sahabat, maka kau berada di atas kebenaran. Kau berada di atas petunjuk. Namun ketika gaya berimanmu tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka kau berada di atas penyimpangan dan kekeliruan. Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, Allah lagi ngomong kalian ke siapa? Ada pilihan lain gak? Ada pilihan lain gak? Waktu ini ayat turun, siapa kalian yang beriman, siapa? Is there another option? Any other option? Ada gak? Ada pilihan lain gak? Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, yakni sebagaimana konsep dan metode kalian, wahai para sahabat, Rasul dan para sahabat beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah berada di atas petunjuk. Wa in tawallaw, tapi kalau mereka berpaling, mereka beriman yang tidak sebagaimana Rasul dan para sahabat, fa innama hum fi shiqaq, maka hakikatnya mereka berada di atas perpecahan. Tuh. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ajib, jelas enggak sebenarnya keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang konsep beragama, metode beragama. Ini udah kita jelaskan kemarin ya. Kita urai ini dari surah Al-Fatihah kemarin kan. Inilah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya, nih jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ketika kita minta di setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, guide us to the straight path.
bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Apa yang lagi kita mohon sama Allah? Bimbinglah kami ke jalan yang ini, jauhkan kami dari jalan yang ini. Nah, dengan memahami surah Al-Fatihah ini, bertambahlah kualitas sholat kita. Sehingga lagi kita baca Al-Fatihah, kita paham lagi minta apa sama Allah. Iya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Kaum mana lagi yang lebih pantas dibilang kaum yang dilimpahkan nikmat ke atas mereka selain para sahabat radhiyallahu anhum yang mendapatkan banyak sanjungan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ayat-ayat kitab ataupun di dalam hadis-hadis sahih. Nah, jalan tersebut, jalan yang hak ini, ini punya warna tersendiri yang membedakan dia dengan warna-warna yang lain, dengan jalan-jalan yang lain. Di antara yang membedakannya adalah sifat kebertengahannya. Kebertengahan jalan tersebut. Oke? Nah, ini yang kita urai. Ini yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim. Tuh. Kaum yang dimurkai ke atas mereka, yakni Jewish, Yahudi. Waladhdallin, tapi juga bukan kaum yang lost, yakni Nasara. Sifatnya di tengah nih jalan yang hak. Sifatnya di tengah. Nah, itu yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apabila kita fahami syariat Islam dan kita bandingkan dengan syariat-syariat terdahulu, betapa beneran syariat Islam ini syariat yang di tengah. Sehingga di antara ciri khas syariat Islam disebutlah wasatiyah. 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 Artinya kebertengahan. Wasatiyah. Ya? Wasatiyah diambil dari kata wasat. Kita urai ini. Apa sifat wasatiyah? Wasat secara bahasa wasat. Kalau posisi wasat artinya tengah. Kalau size wasat artinya medium. Oke? Secara bahasa. Tapi secara istilah, kata-kata wasat seringkali diungkapkan untuk menggambarkan sesuatu yang paling wise, bijak, paling tepat, terbaik, yang paling adil, itu selalu tengah kan? Fitrah manusia mengatakan demikian, bukan cuma di Indonesia. Ya kan? Dari situ dikatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang paling tengah. Asar-asar diriwayatkan dari salaf. La takun ratban fatuqsar. Janganlah kau menjadi lemah sehingga kau diperas. Wala takun yabisan fatukassar. Dan jangan juga kau jadi keras sehingga kau dipatahkan. Kemana tuh arahnya? Maknanya kemana? Ahdib habibat haunamma. Cintailah kekasihmu sewajarnya. Asa ayyakuna baghidab yawmamma. Bisa jadi dia suatu saat menjadi musuhmu. Baghidab haunamma. Bencilah musuhmu sewajarnya. Asa ayyakuna habibat yawmamma. Bisa jadi dia suatu saat menjadi kekasihmu. Kemana tuh arahnya? Kemana apa? Kemana yang proporsional? Iya kan? Dari situ umat Islam, umat terbaik adalah umat yang paling tengah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat wasata. Tuh. Umat yang paling tengah.
litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi para manusia. Saksi kan mesti di tengah, mesti fair, adil. Nggak boleh condong ke terdakwa, nggak boleh condong ke mudda'i, penuntut. Jadi di antara makna wasat yang terbaik. Ketika Allah berfirman, demikian kami jadikan kalian umat terbaik, yakni umat yang paling tengah, umat yang wasata, yakni umat yang paling tengah artinya umat terbaik. Karena Allah berfirman di ayat lain, kuntum khaira ummatin. Kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat. Tuh, al-wasat yakni al-khair, the best. Makna wasat demikian. Oke? Nah, itu tergambar dari bentuk syariat Islam nih. Betapa syariat Islam ini syariat yang paling wasat. Apabila dibandingkan dengan syariat-syariat terdahulu. Dan lebih jauh lagi nanti Ahlus Sunnah adalah firqah yang paling wasat. Firqah, sekte. Firqah artinya sekte, kelompok yang paling di tengah di antara sekte-sekte lain. Di dalam setiap poin pemikirannya, di dalam setiap poin akidahnya. Penyimpangan tuh kalau nggak ke kiri, ya ke kanan. Bahasanya nanti kalau nggak ifrat, tafrid. Oke? Iya, kalau nggak berlebihan, kalau nggak kebangetan songong, begitu. Nah, syariat Islam syariat yang di tengah. Di antara syariat-syariat terdahulu, yakni Yahudi, Nasrani. Nanti Ahlus Sunnah adalah konsep juga yang paling di tengah dibanding dengan sekte-sekte lain. Oke? Nah, kita akan urai nilai ini. Dengan ini kita lebih memahami makna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Ya? Syuf. Betapa syariat Islam di tengah dibandingkan dengan syariat-syariat terdahulu, Yahudi, Nasrani. Dalam banyak hal. Perhatikan. Dulu di Yahudi, toharoh, syariat Yahudi ini keras. Kayak Old Testament. Keras. Kenapa? Yang dihadapi ini kaum yang paling membangkang dan melunjak luar biasa. Bagi syariat yang keras luar biasa. Dulu tuh bersuci nggak ada di Yahudi. Kalau baju kena hadas atau najasa, maka mereka harus merobek itu. Nggak ada cerita dicuci. Di Yahudi begitu loh. Kalau wanita hadas, yakni haid, nggak? Itu di isolasi sampai bersih. Nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng, nggak boleh majelis, nggak boleh temu. Diisolasi total sampai kelar. Itu dia. Mau bebersih diri dari dosa, bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian coba kalau benar. Itu Yahudi. Sadis gak? Iya gak? Yahudi begitu. Satu kutub. Nasrani di kutub satunya. Nggak ada sama sekali toharoh. Nggak ada ajaran mandi junub, wudu. Pada mereka nggak ada. Malah bisa jadi mereka mengkeramatkan seorang ahli ibadah lahir yang dikenal beribadah terus bertahun-tahun dan nggak pernah mandi sama sekali. Dikeramatin itu sama mereka bisa jadi. Nasrani. Wanita haid bahkan di antara mereka, di antara kabar yang kami dapatkan, boleh disetubuhi. Bablas nggak? Mau bersih diri dari dosa? Gampang, datang aku. Redemption. Aku dibalik. Ya kan? Forgive me, Father, for I have sinned. Ya salah. Maafkan aku, Bapak. Aku telah berdosa. Haji, medicine fulus loh, diampunin gampang. Tok. Haji. Kita diedit ya sebelah situ ya, bahaya itu. Dua kutub gak? Tuh? Islam di mana? Di tengah. Iya gak?
Baju kena najasah, kena hadas, cuci air. Atau kita hadas ringan, wudu. Hadas besar, mandi. Gampang benar. Wanita haid totally boleh ngapain kecuali dukhlah. Tuh, kecuali penetrasi. Itu doang yang nggak boleh. Syariat Islam. Makan bareng yang bebas. Tapi nggak boleh sampai dukhlah, sampai penetrasi. Di tengah nggak sih? Mau tobat? Tobat, istighfar, tobat. Dengan segala syarat-syaratnya. Ya kan? Akui dosa, sesali, tekadkan untuk tidak mengulang lagi. Terulang lagi dosa, tobat lagi. Terulang lagi dosa, tobat lagi. Nah, Allah tak akan bosan mengampuni dosa-dosa seorang hamba sampai hamba tersebut sendiri yang bosan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betapa syariat Islam, syariat yang di tengah. Tergambarkan nggak? Tergambarkan nggak dari situ? Poligami. Iya kan? Yahudi itu boleh seorang lelaki poligami tanpa batasan. Tanpa batasan. Asal kuat aja loh. Gak ada batasan. Boleh bebas. Di riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, Sulaiman alaihi salam satu hari berkata, la tufanna al-lailah ala mi'atin rajul. Malam ini aku akan berkeliling pada 100 wanitaku. Dan setiap wanita tersebut akan melahirkan, dari kejadian malam ini, farisan, seorang knight, seorang faris, pejuang, yujahid fi sabilillah, yang akan berjuang di jalan Allah. Gitu. Qala lahu sahibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahibnya Sulaiman alaihi salam bilang kepada Sulaiman, "Kul insyaallah." Bilang insyaallah. Walam yakul. Sulaiman enggak bilang insyaallah. Cuma tekad doang tanpa insya. Ternyata dari kejadian malam itu tidaklah melahirkan kecuali seorang wanita. Melahirkan bayi lelaki itu pun setengah, yakni cacat. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Lauqan insyaallah." Andai saja Sulaiman waktu itu bilang insyaallah, la fa'al. Beneran itu sebagaimana yang dijanjikan. Ajib. Ini sebenarnya hadis berbicara tentang keutamaan istifna, insyaallah. Tapi dari situ lihat, berarti ada berapa wanita dia miliki? Gak ada batasan pada Yahudi, gak ada batasan. Satu kutub. Nasrani kutub satunya, haram bagi lelaki kecuali satu wanita. Tuh, nggak boleh lebih. Nah inilah dogma-dogma mereka lah yang disebar melalui novel-novel cinta dan film-film cinta ke muka bumi. Jadi kesetiaan adalah ketika one by one, ketika satu lebih dari satu dia punya, ini pengkhianatan. Ya nggak boleh. Bahkan di antara sebab terpecahnya Katolik dengan Protestan adalah masalah pernikahan dan perceraian. Raja ada yang mau cerai, susah. Dia minta izin mesti ke Vatikan, nggak dikasih. Bikin mazhab baru deh. Protestan. Protes. Lihat. Iya kan? Nah, syariat Islam di mana? Mau nikah, mau nambah, nambah lagi, nambah. Udah dong, bagi sohib. Boleh 4, dibatasi. Iya kan? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha. Apabila kalian takut tidak adil kepada para wanita, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian naksir padanya, condong padanya. 2, 3 ataupun 4. Wa in khiftum, dan apabila kalian takut alla ta'dilu, tidak berbuat adil, fawahidatan, maka satu aja. Kalau kalian penakut,
Maksudnya gitu, itu ayat wa in khiftum, kalau kalian takut tuh, maksudnya kalau kalian penakut, satu aja udah. Belum tadi. Tengah gak? Tengah. Ilmu dan amal. Lihat, di bagian ilmu dan amal. Yahudi, kaum yang diberikan ilmu yang lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Bocoran-bocoran langit nih dibagi sama Allah. Banyaknya kitab ratusan diturunkan pada mereka. Mereka tahu banyak jadi. Tapi tidaklah banyaknya ilmu ini mendorong mereka kepada amalan. Minimal beriman kek kagak. Yang ada ngingkarin terus, bahkan ngebunuhin para nabi. Satu kutub. Nasrani kutub satunya, kaum yang punya semangat beramal, dikasih taufik untuk semangat beramal luar biasa. Nasrani. Tapi ilmu nggak ada, jadi beramalnya pakai hawa nafsu. Dengan cara apapun, pokoknya penghambaan diri kepada Allah, ngumpet di sebuah kuil di atas gunung, nggak bersetubuh deh. Dengan wanita menjauhi kehidupan dunia, bla 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 bla, sampai bahkan yahtasi, yakni dikebiri supaya fokus totally ke ibadah. Tuh, lihat semangat beribadah, tapi ilmu hilang pada mereka. Akhirnya beribadah dengan hawa nafsunya. Kaum yang diberi ilmu sama kaum yang diberi amal. Yahudi ini, mereka di antara kaum yang tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan muncul nanti di Yathrib, di Madinah. Itu tahu mereka. Dari mana mereka tahu? Dari kitab-kitab terdahulu yang ada pada mereka memang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, itu Yahudi udah banyak kan di Madinah. Yahudi ini tepatnya di Syam. Kenapa bisa pada ada di Madinah? Di antara alasannya itu, mereka mengetahui akan munculnya Nabi akhir zaman yang akan muncul di zaman mereka eksodus ke sono banyak. Karena seperti biasanya Nabi-Nabi dan para Rasul adalah dari garis keturunan kita. Ternyata benar muncul di Yathrib, tapi dari garis keturunan Ismail alaihis ada suwe deh, kecelek. Daripada mesti beriman kepada yang bukan dari garis kita, mendingan kafir kita. Tuh. Oke? Kaum yang benar-benar mengingkari janji dan benar-benar mengingkari berdusta luar biasa. Syuf. Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu tadinya pendeta di antara pendeta Yahudi, ahli ilmu di antara kaum Yahudi yang ada di Madinah. Ketika Rasul datang ke Madinah sallallahu alaihi wasallam, dia melihatnya. Awal kalimat yang dia ucapkan, perhatikan. Ammal wajh falaysa biwajhi kadhib. Sungguh nih muka bukan muka tukang harap. Bukan muka pendusta. Wajah ini bukan wajah pendusta. Syuf. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajahnya berbicara dengan kejujuran sebelum lidahnya. Wajah ini bukan wajah pendusta. Kemudian dia menghampiri Rasul pada kesempatan yang ada dan dia bertanya, "Ya Muhammad, inni sa'iluka asya' la ya'lamu jawabaha illa Nabi." Wahai Muhammad, aku mau bertanya kepadamu beberapa hal yang tidaklah mengetahui jawabannya kecuali seorang Nabi. Ya salam, dia tahu nih cara ngecek nih Nabi otentik apa enggak, KW apa enggak, dia tahu caranya. Orang bisa begini bukan orang enggak berilmu. Akhirnya coba tanya apa? Ditanyalah beberapa hal. Apa? Ma awal ta'am ya'kuluhu ahlul jannah. Apa snack pertama penduduk syurga? Ma balul walad yang za'ila abihi au ummi. Kapan bayi yang lahir nih ikut ibunya atau ikut bapaknya? Ini kapan bayi yang lahir? Jadi wanita atau jadi lelaki. Dan beberapa pertanyaan ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Akhbarani Jibril anifan." Barusan Jibril mengkhabarkan kepadaku. Ya, berarti Jibril hadir barusan mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Kata Abdullah bin Salam, "Dzat aduwwul yahud minal malaikah." Oh, itu musuh
musuhnya kaum Yahudi dari golongan malaikat. Tuh lihat Yahudi sombong, malaikat dimusuhin jangan muslim, malaikat dimusuhin. Jibril lagi nggak nanggung. Iya kan? Lihat Yahudi, kok begitu. Nggak aneh bro, malaikat dimusuhin, baru orang. Kok ngebunuh ini itu, nggak aneh bro, Nabi dibunuhin, baru orang. Sekarang biasa. Iya kan? Kalau kita lihat Yahudi dulu, kelakuannya. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, makanan pertama penduduk surga ziyadah kabid al-hut, lebihan hati ikan paus. Nah, kemudian kapan anak ke ibu atau ke bapak ya? Ini kapan lelaki atau wanita bayi yang lahir? Sebenarnya diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasul menyebutkan sebabnya. Idza sabaqa atau idza ghalaba ma'ur rajul ma'al mar'ah azkara biiznillah. Apabila air lelaki lebih dominan daripada air wanita, jadilah baby lelaki biiznillah, dengan izin Allah. Tetap. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ma'ar rajul, dan apabila lebih dominan air wanita daripada air lelaki, anasa, jadilah wanita biiznillah. Syuf. Ini baru sains sekarang baru bilang kan, oh ini kalau kromosom X lebih dominan daripada Y, X itu dia yang lahir lagi, gitu kan? Kalau kromosom Y lebih dominan daripada X, dan berarti Y yang lahir baru sekarang. Nabi tahu duluan, sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibilang jaz ilmi, mukjizat saintis. Nabi nggak bisa baca, nggak banyak ngobrol dengan orang luar. Kok bisa tahu begituan? Wahyu, nggak ada jawaban lain. Dan bisa jawab semua sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa kau memang betul utusan Allah. Muslim. Tapi dia berkata, ya Rasulullah, Yahudi ini kaum buat, kaum yang tukang ngingkarin janji, tukang bohong, kaum yang kebangetan. Kalau kau temui mereka, la tukhbirhum, jangan kabarkan kepada mereka bahwasanya aku udah masuk Islam. Tanyakan dulu pada mereka, bagaimana aku di antara mereka ya Rasulullah. Gitu. Oke? Nozin. Akhirnya Rasul pun menemui kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kaifa Abdullah ibn Salam fikum? Bagaimana Abdullah ibn Salam di antara kalian? Mereka yusnun alaih, memuji-mujinya. Huwa khairuna ibnu khairina, ya salam, a'lamuna ibnu a'lamina. Dia adalah the best of us, son of the best of us. Yes. Yang terbaik, anak dari yang terbaik di antara kita. Kebanggaan kaum. Dia orang paling berilmu di antara kita, anak orang paling berilmu di antara kita. Oh begitu. Ya udah kalau gitu masuk Islam deh. Dia udah masuk Islam loh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahudi bilang apa? A'adzahullahu min dzalik. Semoga Allah melindunginya dari itu. Semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam dari beriman kepada Muhammad. Rasulullah beneran, udah ikut, udah masuk Islam ini itu. Enggak, a'adzahullahu min dzalik. Abdullah bin Salam panggil. Abdullah bin Salam pun menghampiri mereka dan berkata di hadapan orang-orang Yahudi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terbalik langsung nih Yahudi nungging. Langsung mereka berkata, la. Dia nih orang paling buruk di antara kita sebenarnya. Anak orang paling buruk di antara kita. Orang paling jahil di antara kita. Anak orang paling jahil di antara kita. Ini kelakuan orang-orang politik Yahudi. Iya kan? Yang 5 tahun kemarin musuhan abis-abisan, yang 5 tahun sekarang taunya bersohib saling mencintai. Itu dia. Begitu dia. Dulunya dia tim kampanye pendukung, sekarang dia memusuhi. Ya itu dia. Gitu. Berubah. Lihat betapa kaum Yahudi, kalaupun punya ilmu, tapi tidaklah ilmu mereka mendorong kepada amal. At least beriman deh, beriman kepada ilmu itu. Kagak. Ahli-ahli ilmu yang ada di antara orang Yahudi dan orang-orang mulia yang ada di orang Yahudi, ini mereka ingkari, mereka dustai, terus dikerjain, disakitin, sampai mereka asking each other, bertanya satu sama lain, kita apain lagi ya yang belum? Begitu dong.
Demikian maksiat. Ketika kau turuti syahwatmu, dia akan meminta dosis yang lebih. Di situ syaitan masuk. Tanggung deh, bunuh. Jadilah mereka kaum yang membunuhi para nabi dari zaman ke zaman. Wa kanu yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Dibunuhin orang-orang saleh, orang-orang mulia di antara mereka, dibunuh-bunuhin sama mereka. Jibril alaihi salam dimusuhin sama mereka. Rasulullah sama Rasul langit, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, Rasul bumi, Rasul langit sama Rasul bumi dimusuhin, nggak nanggung nih kamu. Lihat, ilmu banyak yang ada pada mereka, tapi nggak mendorong mereka kepada amalan. Minimal iman kayak dikit kagak. Diriwayat Imam Bukhari juga rahimahullah dari Abu Hurairah, Musa alaihi salam nih, dulu orang Yahudi ini lelaki-lelakinya suka mandi bareng, suka mandi bareng. Ini urf yang ada pada mereka. Musa alaihi salam dijaga oleh Allah, merasa malu, nggak pernah ikut mandi bareng. Oh ini salah nih, kesempatan nih, buat merusak nama baik Musa alaihi salam. Qalu bi anna Musa adar, mereka bikin isu Musa alaihi salam ini, maaf, kemaluannya cacat. Adar ya ini cacat. Gosipin begitulah, rusaklah nama Musa alaihi salam. Ala kulli hal, suatu hari Musa alaihi salam lagi mandi, dia menjauh dari keramaian di sungai udah sepi dia buka bajunya semua, ditaruh di atas batu, dan Musa alaihi salam turunlah ke air mandi. Fajar al-hajar, tahu-tahu nih batu lari membawa bajunya Musa alaihissalam. Musa pun lari menghampirinya sambil membawa tongkatnya. Dikejar di batu, nambah lari lagi. Musa terus mengejar batu itu sambil memukulinya. Dia berkata, "Saubi ya hajar, saubi ya hajar." Baju gue no. Gitu sambil digebukin di batu pakai tongkatnya. Tapi terus batu tersebut berlari membawa baju Musa alaihissalam dan membawanya ke kerumunan, ke keramaian, ke pasar. Dari situ kaum Yahudi melihat semua punya Musa, wa qalu bi anna lahu ahsan ma yakun. Dari situ mereka bilang ternyata punya Musa ahsan, paling zen. Ahsan. Dan sampai Allah turun tangan sendiri untuk belain nama baik Musa alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, aku tahu jumlah fiqal yang ini bopak-bopak di batu yang dipukul Musa alaihissalam itu, aku tahu, aku melihat sendiri bopak-bopak batu tersebut yang digebuk sama Musa alaihissalam. Orang-orang beriman, nabi dan orang-orang soleh dibunuhin dan kemudian dirusak namanya, dibangkangin terus begitu kan? Iya kan? Nasrani kutub satunya. Orang-orang beriman, orang saleh, nabi, malaikat yang ada di antara mereka agungkan, tapi berlebihan. Agungkan, muliakan, disembah. Tuh, dua kutub gak? Lihat bagaimana mereka memperlakukan Isa alaihi salam ibnu Maryam. Diagungkan, taunya disembah, dijadikan Tuhan lain selain Allah. Kalaupun yang menyimpangkan agama mereka juga Yahudi hakikatnya, namanya Baulus. Pernah dengar cerita Baulus? Jadi ada seorang di antara kaum yang memusuhi syariat baru ini, yang bertentangan dengan syariat lama, syariat Musa alaihissalam. Kemudian teruslah berjalan demikian, namanya nambah besar. Jadi omongan orang, tahu gak sih Baulus itu sekarang Masya Allah tabarakallah gitu guys. Udah hijrah dia. Sanjung-sanjung, dipuji-puji sehingga banyak pengikutnya. Ketika banyak pengikutnya baru dia berkata, telah diturunkan ke atas wahyu sebagaimana diturunkan ke atas Isa alaihissalam untuk menyempurnakan ajaran Isa alaihissalam. Nih Baulus. Dialah yang pertama kali merubah ajaran Isa alaihissalam dan merubah isi kitabnya. Dia yang pertama kali bikin konsep Trinitas. Tuhan, Bapa dan Roh Kudus dan Tuhan Anak. Dia Baulus. Nah inilah paus pertama, first pope, Paus Paulus. Paus pertama.
bonus. Ini dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat, Jibril di Yahudi diapain tadi? Dimusuh, di Nasrani diagungkan, dimuliakan, dituhankan. Roh Kudus, Roh Kudus itu Jibril, Holy Ghost itu Jibril. Roh Kudus tuh, ya. Orang-orang saleh yang ada di antara mereka, mereka kenang, mereka keramatkan, dan mereka sembah, mereka jadikan wasilah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu. Jadilah orang-orang suci, saint, santo, saint, senseiya, dan lain-lain. Ikhwata rahimakumullah, demikian. Singkat cerita, jadilah kaum Yahudi, kaum yang digelari Allah, ya Allah, al-maghdub alaihim, yang diingkari, yang dimurkai ke atas mereka karena kelakuannya itu, ya, dimana setelah diistimewakan, dispesialkan mereka dengan diturunkannya para nabi dan rasul di jalur mereka, banyaknya ilmu yang ada pada mereka, kejeniusan yang ada pada mereka, tapi tidaklah semua itu mendorong mereka kepada amal saleh, amalan. Minimal beriman ini enggak. Yang ada malah mengingkari, bahkan membunuhi para nabi dan rasul. Layaklah mereka mendapat gelar al-maghdub alaihim, yang dimungkat, dimurkai ke atas mereka. Ya. Dan demikian kaum Nasrani, dengan hilangnya ilmu yang ada pada mereka, dirusaknya agama mereka oleh kaum Yahudi. Namun semangat beramal, beribadah yang luar biasa ada pada mereka. Jadilah mereka kaum yang lost, yang tersesat. Jadilah mereka kaum yang mendapatkan gelar ad-dhalin. Kenapa al-maghdub alaihim? Kenapa dhalin? Ya. Adapun Islam adalah syariat yang di tengah. Didorong ilmu sebagaimana didorong amalan. Ya, tidak mulia ilmu tanpa amalan, sebagaimana tidaklah sah sekali amalan tanpa ilmu. Ya, tidak bisa dilepaskan antara iman dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Kebarang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, yang masuk surga. Di antara nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah iyanan dengan mata telanjang. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sesungguhnya kelak kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana jelasnya kalian melihat qamar, bulan lailatal badr, di bulan full moon, di hari yang full moon. Ya? Kebarang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, falyamal, maka agar ia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik, dan agar ia tidak mempersekutukan ibadahnya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu hal pun di dalam ibadah. Ya. Dan rukun Islam, rukun iman, ini berbicara ilmu dan amal, bukan? Ya kan? Berbicara tentang rukun Islam, diperintahkan kita untuk bersyahadat, diperintahkan kita untuk sholat. Sholat ini amalan. Diperintahkan kita untuk zakat, itu amalan. Diperintahkan kita untuk puasa Ramadan, diperintahkan kita untuk haji, itu amalan itu. Dan di mana amalan-amalan tersebut haruslah didasari ilmu. Yang seseorang nggak bisa dia melaksanakan sholat kecuali mempelajari dulu fikih sholat, bukan? Nggak bisa dia melaksanakan zakat kecuali dia tahu dulu berapa yang harus dia keluarkan, apa aja yang harus dia keluarkan zakatnya. Demikian puasanya, demikian hajinya. Rukun Islam ini nggak lepas dari ilmu dan amal. Ditekankan, dimuliakan ilmu dan dimuliakan amal. Memuliakan orang-orang saleh, para nabi, dimuliakan juga di dalam syariat Islam. Nabi SAW sangat diagungkan, tapi tetap ditempatkan pada tempatnya, nggak boleh lebih. Seseorang datang kepada Rasul Sallallahu
alaihi wasallam, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Rasul menolak dan berkata, as-sayyidullah, sesungguhnya as-sayyid, Tuhan adalah Allah. Tuh. Kemudian Rasul berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan mengagungkanku sebagaimana yang dilakukan Nasrani kepada Isa ibnu. Katakan, aku adalah Muhammad ibnu Abdullah dan Rasulnya. Tuh, ditempatkan pada tempatnya. Jangan bablas, jangan lebih, jangan hulu, berlebihan. Ya, tapi diancam bagi mereka yang songong, yang kurang ajar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diancam dengan sepedih-pedihnya ancaman kepada sebesar-besarnya dosa. Dosa paling besar apa? Dosa paling besar syirik, berarti ancamannya paling serem dong. Iya kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang syirik, ya. Nanti compare, nanti bandingkan, qarin. Ya. Allah berfirman tentang syirik. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa apabila kau melakukan kesyirikan, sekali aja kau melakukan kesyirikan, niscaya hancur semua amalanmu. Yani pahalamu, sholat, zakat, puasa yang kau lakukan hangus semuanya gara-gara sekali kesyirikan. Dan sungguh kau termasuk menjadi orang yang betul. Serem gak syirik? Syirik ini bukan cuma dosa sembarang dosa. Dosa yang dengan itu angus semua catatan amal soleh kita yang kita lakukan dari balik. Serem gak syirik? Ancamannya. Tapi tahu gak? Ancaman yang sama diancamkan kepada kasus dosa lain selain dosa syirik. Songong, kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Syuf, perhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi Abu Bakar satu hari, Ibnu Abbas cerita radhiyallahu anhu, kadatil khayrani ayyahlaka, hampir dua orang terbaik umat ini cilaka gara-gara kencing. Rasul bilang, aku mau mengutus pasukan. Siapa yang mimpinnya? Abu Bakar bilang, si fulan ya Rasulullah. Umar bilang, la ya Rasulullah, si Allan. Abu Bakar bilang, innaka ma aradta illa khilafi Umar. Ente maunya berdebat mulu sama anak Umar. Umar bilang, wah Allah gak begitu maksud gue. Kenceng-kencengan depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zid, turunnya ayat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian lebih keras daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha, dan jangan kalian lantang bicara kepadanya sebagaimana kalian lantang bicara satu sama lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi cuma karena begitu doang, karena lebih kenceng, hancur semua amalan kalian dan kalian gak menyadarinya. Cuman ngomong lebih kenceng. Itu tobatnya Abu Bakar sama Umar. Sampai Umar abis itu kalau ngomong sama Nabi pelan. Dan sampai Nabi kalau Umar ngomong begini mulu nih. Hah? Trauma bro. Ibnu Abbas bilang, kadatil khayrani ayyahlaka. Hampir dua orang terbaik umat ini cilaka. Gara-gara kasus begitu. Kebayang gak mereka yang menggunakan hadis-hadis Nabi SAW untuk ledek-ledekan atau untuk celah-celahan hanya urusan politik. Tazandak bisiasah, jadi sindik karena politik. Ngomong lebih kenceng dari Nabi diancam begitu. Apalagi hadis Nabi pakai ledek-ledekan politik. Najasah ala wajhil ard. Najis di atas muka bumi yang diagungkan oleh manusia. Sampai di antara mereka ada yang berkata, hadis Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Oke? Dia menulisnya 02 rakaat sebelum sholat subuh hanya karena celah-celahan politik. 01, 02. Tazandak bisiasa. Kalau dia tahu wajib yang mengagungkan Nabi. Dan ini ustaz diagungkan, para manusia mau berfoto dengannya.
Syuf. Ada lagi akhi. Thabit al-Bunani bin Qais. Thabit al-Bunani, suaranya ini keras, lantang. Tapi sahabat yang begitu cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu takut dengan ancaman Allah dan Rasulnya karena mereka manusia yang paling meyakini janji-janji Allah dan Rasulnya pasti benar. Ketika turun ayat itu, Thabit lari ke rumahnya sambil menangis. Kenapa? Dia sadar suara dia paling kencang. Lewis kita kalau dia bisik-bisik 10 orang ke sana dengar. Tapi karena cintanya dan ta'zimnya kepada Rasul dan takutnya pada Allah, turun tuh ayat, udah cilaka gue. Dia lari pulang ke rumahnya. Kemudian Rasul tak melihatnya. Rasul bertanya, "Aina Thabit lam arah?" Mana Thabit? Kok nggak lihat nih? Yajri ya Rasulullah, yarji. Dia lari pulang ya Rasulullah. Dan aku tak tahu kenapa dia. Sa'ad bin Mu'adz bilang. Akhirnya Rasul bilang, "Coba lihat di rumahnya, kenapa dia?" Akhirnya dia menghampiri ke rumah Thabit. "Assalamualaikum." Thabit pun lagi menangis. Badik, kenapa kau? Rasul yasdaqiduk, Rasul mencari-carimu. Ada halak, cilaka aku udah. Habatat amali, cilaka, hancur seluruh amalanku. Karena hadis, karena ayat tersebut yang tadi, paham ya? Paham ya di kronologi, paham ya? Oh begitu. Karena suaranya keras. Akhirnya balik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Ayat itu turun dan dia merasa suara dia jauh lebih tinggi, lebih keras, lebih lantang daripada suaramu ya Rasulullah. Syuf, Rasul bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, bal huwa min ahlil jannah, justru dia penduduk surga. Allahu Akbar. Well guaranteed surga. Anas bin Malik yang ceritain riwayat ini, dia berkata, Anas bercerita, Kan Thabit yamshi bainana wa nahnu na'lam annahu min ahli al-jannah. Thabit dulu berjalan, di senior Anas menceritakan kepada generasi berikutnya kan. Dulu Thabit berjalan di antara kita ada dan kita tahu dia penduduk surga, penduduk surga. Betapa mereka mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa diagungkannya Rasul di dalam syariat kita, tapi taruh pada tempatnya. Awas. Tidak sebagaimana kaum Nasrani menempatkan Isa ibnu Maryam. Ya. Islam di tengah kan? Udah kita gambarkan betapa syariat Islam adalah syariat yang di tengah antara Yahudi dan Nasrani. Lebih jauh lagi, Ahlus Sunnah kelompok yang di tengah. Apabila kita melihat konsepnya dibanding kelompok-kelompok yang lain. Ya? Kelompok lain yang menyimpang ada berapa? 72 golongan. Cuma kalau diurai satu-satu mah kan panjang ntar sampai subuh besoknya lagi nih bro. Iya kan? Kita patokin sama 4 kelompok inti yang menjadi sumber kesesatan. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak bilang waktu itu ada sampaikan, usulul bid'ah arba'ah. Usulnya bid'ah ini 4. Tasya'abat ila 72. Bercabang dari 4 jadi 72. Nah. 4 itu apa aja? Rafidah, Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah. Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah. Nah, lihat. Dalam konsep yang Ahlus Sunnah, benar-benar di tengah. Dalam konsep mentaati penguasa, Khawarij tidaklah melihat satu orang penguasa pun kecuali pasti diingkari dan berontak padanya. Khawarij demikian. Jangankan penguasa sekarang, Rasul dituduh nggak adil, Utsman bin Affan dikafirin, baru yang sekarang. Utsman bin Affan nih, yang Rasul sendiri menikahkan 2 putrinya kepadanya, berarti percaya benar gak? Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Dan ketika keduanya meninggal, Rasul bilang, andai saja aku punya putri lagi, aku nikahkan lagi sama Utsman. Sama mereka, Utsman dikafirin, dibunuh. Khawarij, baru yang sekarang. Aneh gak? Enggak, Utsman dikafirin, segala kan kayak gini. Tuh Khawarij. Iya kan? Tidak ada satu pemerintahan pun, kecuali pasti diingkari. Tuh. Khawarij ya.
Kutub satunya Rafidhah. Tuh, penguasa yang ada pada mereka maksum. Imam-imam mereka maksum. Imam-imam Rafidhah ini maksum. Bisa jadi dapat wahyu. Kita Ahlussunnah di tengah. Enggak, dia salah-salah. Dosa-dosa. Urusan dia sama Allah. Tapi kita wajib sabar, dengar, taat. Dapat gak? Masalah takfir, mengkafirkan. Khawarij mengkafirkan manusia karena dosa besar yang diperbuat. Orang dosa besar aja kafir. Khawarij. Kutub satunya Murji'ah. Orang mau berbuat sedosa-dosanya asal dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak lagi tercatat padanya dosa. Paham gak? Kalau udah beriman kepada Allah dan Rasulnya, ente gak sholat, gak zakat, ente zina, maling, nyolong, pembunuh, tetap ente masuk surga, dijamin. Ini Murji'ah. Dalilnya apa dalilnya? Kan kalau orang kafir berbuat amal soleh jadi catatan pahala kan? Hah? Enggak kan? Nah, demikian Muslim. Kalau berbuat dosa tidak jadi catatan dosa. Katanya begitu. Nah, di tengah gak Ahlussunnah? Di kita Muslim. Okay? Dia berbuat dosa, bisa jadi dihukum di neraka, bisa jadi sampai batas waktu yang tertentu Allah kehendaki, Allah kembalikan dia, tempatkan di surga karena dia berhak, selama tidak dosa syirik. Okay? Tidak kita mensucikan seorang Muslim dari dosa-dosa, enggak, tapi enggak juga kita mengeluarkan dia dari daerah keislaman hanya karena dosa yang dilakukan. Qadar, takdir. Qadariyah bilang, kita nih diberikan kemauan, diberikan kemampuan. Nggak ada urusan sama takdir. Allah nggak takdirin. Qadariyah. No, bablas. Iya kan? Kutub satunya Jabriyah. Jabriyah bilang, Allah udah takdirkan semuanya. Ngapain kita berusaha? Tuh, begitu. Lihat. Ya? Ahlussunnah di mana? Di tengah. Kita mengatakan betul kita diberikan kemampuan, iya, diberikan akal, diberikan kemampuan, diberikan keinginan, iradah, betul, iya. Tapi kemampuan dan keinginan kita tidaklah keluar dari kemampuan, tidaklah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menginginkan yang Allah arahkan hati kita untuk menginginkannya. No, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kau akan berkehendak kecuali apabila Allah berkehendak. Rabbul alamin. Oh begitu kita meninggalkan amal ini itu enggak, Allah berikan kita kemampuan dan kehendak untuk kita beramal. Di tengah enggak? Ahlussunnah. Murji'ah yang memisahkan antara iman dengan amalan yang seringkali menjadi kutub yang berseberangan dengan Khawarij. Ahlussunnah konsepnya di tengah. Ya, dalam banyak bab dibanding firqah-firqah yang lain. Betapa terrealisasikan nilai ini pada kita wasatiyah. Ya, kebertengahan di tengah. Tapi awas, wasatiyah bukan maknanya ketika jelas bagimu kebatilan, jelas udah batil. Jelas bagimu mana hak, mana batil. Oke? Okay? Kemudian kau pilih-pilih di tengah. Oh enggak, Anda enggak mau musuhin ini, enggak mau juga musuhin. Salah. Bukan itu wasatiyah. Itu muzabzabin. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ketika kau tahu yang hak, ambil barisan bersama yang hak. Ingkari yang batil. Enggak dengan hujah wasatiyah, akhirnya kita diam dari kebatilan, karena sebagian kaum mendiamkan kebatilan yang terjadi dengan hujah nggak mau berpihak. Tuh, ta'assub, taklid, hukumnya apa? Ta'assub, hukumnya apa? Ta'assub hukumnya apa? Haram. Tapi ta'assub kepada syariat Islam, hukumnya apa? Lah wajib. Taklid buta, hitungannya apa? Hukumnya haram. Tapi taklid butanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lah wajib. Jangan pilih Islam kalau nggak mau taklid sama Islam, kalau nggak mau ta'assub sama Islam.
Demikian ta'assub kepada yang hak. Hukumnya apa? Wajib, artinya berpegang teguh kepada yang hak itu. Ya? Udah mulai tergampangkan belum? Ghairil maghdub alaihim wala. Ya? Baik. Semoga dapat difahami materi ini, lanjutan materi yang kemarin. Udah alhamdulillah kita belajar tentang konsep atau metode di dalam berislam. Ya, pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas tentang fikih. Ya, usul fikih secara umum. Usul fikih secara bagaimana para ahli ilmu menyimpulkan kok ini jadi wajib. Ini kok kategorinya jadi haram. Ini kok kategorinya jadi sunnah. Ini gimana ceritanya? Ya, ini yang akan kita bahas apabila Allah izinkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Enggak ada pertanyaan yang masuk? Kan? Hah? Masya Allah, udah pada pintar. Tayyib, syukran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.